Malam Bro William, suara Apa saya jelas? kabarnya? Suara Suaranya udah saya jelas? jelas nggak ya? Udah jelas ya, oke. Iya, Baik Bro, agak batuk nih, tapi ya lihat market kayaknya lebih seru sebetulnya lihat market ya. Kalau iya, kita lihat tadi, kita dengar sedikit tadi Bro William sempat bilang kalau marketnya katanya agak kurang bergairah gitu, lesu gitu. Tapi menurut saya beberapa saham pilihan memang sebetulnya masih bagus juga. Dan kita lihat beberapa waktu belakangan ini market sebetulnya masih memberikan cuan yang lumayan ya, khususnya untuk iya, saham-saham yang pernah kita bedah sebelumnya. iya. Oke. Mungkin sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan lebih intens lagi, saya pengen welcoming teman-teman semua yang baru pernah tahu tentang Academy Admirals dan juga mungkin dari RHB juga. Ya, jadi kita di sini sama-sama mengedukasi pasar modal supaya kita sama-sama mendapatkan pencerahan lah ibaratnya. Jadi saya juga di sini sebagai investment expert dan educator juga di Academy Admirals. Semoga kita bisa kasih inspirasi ya ke teman-teman semua dan audiens di sini semua gitu. Nah mungkin ya seperti title yang saya tulis Pak, indeks kan lesu. Dimana dari 1 minggu terakhir kondisi market kata orang di situ-situ aja dan belum ada progres apapun. Tapi gimana Pak, menurut Bapak sektornya apakah sebetulnya sekarang kita udah nggak perlu liatin indeks ya? Karena indeks kan kumpulan dari berbagai macam sektor, kumpulan dari berbagai macam saham juga yang ada di dalamnya. Apakah Ya, sebetulnya kita udah put aside aja yang namanya indeks ISG kita karena persepsinya indeksnya di situ-situ aja gimana kita bisa dapat untung gitu kan. Padahal kenyataannya ada beberapa faktor yaitu bobot dari beberapa company juga yang besar sekali dan membebani indeks ya, contohnya Goto yang mungkin kemarin baru sempat ARB ya 2 hari yang lalu ya, sempat ARB dan hmm, akhirnya indeksnya kelihatannya di situ-situ aja padahal ada banyak saham yang luar biasa kenaikannya. Nah, kalau menurut Pak Ian gimana nih, Pak? ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bro William tadi betul, jadi ada beberapa saham ya, misalkan ini sudah hal klise sebetulnya. Contohnya Goto tadi itu komposisinya di indeks cukup berat. Jadi waktu 31 Mei minggu lalu ketika indeksnya merah, tutup bisa menjadi hijau. Hijaunya Ya, ini sebetulnya karena Gotonya arah atau jarak atas. Dan ini membuat orang, wah, tahu gitu tadi jual dulu ya, atau misalkan tadi beli pagi-pagi, sore jual ya, bisa cuan gitu ya, langsung ya, cuannya pun nggak ketulungan tuh arahnya. Tapi di hari Senin, begitu ARB langsung 15%, indeksnya pun juga nampak seperti kurang kuat lagi gitu. Jadi memang nampaknya ini masih memberikan pengaruh. Nah, saya lebih tertarik untuk menjawab pertanyaan dari Bro William tadi. Jadi kita tuh masih perlu lihat indeks gak sih gitu ya tuh. Buat saya menjadi pertanyaan penting dan menarik. Kenapa? Dulu waktu saya mulai awal berkecimpung di dunia investasi pasar modal dan lebih tepatnya masuk ke dunia trading gitu ya. Saya pernah mendapat komen dari orang tuh mengatakan begini. Kalau trading, ngapain lihat indeks? Trading kan kita nggak beli indeks, kita beli sahamnya, betul ya? ya, Jadi saya pun memikirkan apakah perkataan ini masih relevan sampai sekarang. Dan zaman dulu pun juga sebetulnya buat teman saya yang memang tradingnya adalah trading index futures, yang di Hang Seng ataupun yang di Dow Jones dan lain-lain, itu mereka memang lihat indeksnya karena mereka memang tradingnya indeksnya. Sementara kita untuk para trader di sini yang memang tradingnya atau kita lihatnya saham-saham tertentu, kita tidak membeli indeksnya, tidak beli reksadana, maka memang jawabannya adalah mending lihat ke saham per sahamnya, begitu. Itu satu, jawaban yang pertama adalah memang yang kita lihat itu adalah saham per sahamnya mendingan. Secara fakta, saham-saham di Indonesia itu komposisi di mata asing itu cukup berbeda, Bro William. ya, Kalau yang kita lihat sekarang ya, IGSG ini kan betul-betul dilihatnya kan total ya. ya, Jadi ada 800 saham lebih begitu. Tapi untuk ukuran investor yang dari luar negeri, investor asing beneran, mereka tuh melihat secara sektor. Jadi mereka menempatkan paling besar sekitar 40% itu di sektor perbankan terlebih dahulu. BRI, BCA. Jadi untuk nasabah-nasabah RHB yang sering mengikuti kelas-kelas kami dan tentu sudah tahu ya saham-sahamnya seperti BRI, BCA itu tentu saja kemarin-kemarin ini ketika marketnya turun sebenarnya tidak nampak bahwa market itu lesu. Malah mereka boleh dibilang merasa marketnya oke-oke aja kok Pak.
buktinya porto saya masih cuan gitu bro. Iya. Dan saya pun sering sama Bro William kan untuk kita adakan edukasi pun, gak kalau mau tenang BRI aja deh. Dan terbukti malah BRI itu all time high-nya ketika market yang nampaknya lesu seperti sekarang ya bro ya. Iya. Jadi kita bisa lihat BRI di tertingginya itu 5.600 di tahun ini, dan bukan ketika marketnya all time high. Bukan marketnya ketika marketnya rally gila-gilaan. Tapi di tengah-tengah market yang nampaknya lesu, ternyata indeksnya atau IHSG-nya lesu seperti ini, tapi perbankannya khususnya BRI dan BCA itu malah cetak all time high-nya, bro. Jadi kembali ke tadi, memang kita melihatnya saham per saham. Dan saya ada satu artikel yang menarik ya dari luar negeri ini, karena kita bukan menggunakan Zoom, jadi saya tidak bisa share artikelnya. Di situ dikatakan begini, jadi di Amerika itu, seperti yang kita bahas waktu di materi bulletproof strategi ya, di awal tahun ini, which is proven juga, happy cuan buat yang sudah ikutan, waktu itu ada Auto, ada Mice, ada macam-macam lah ya, ada beberapa saham di situ ya. Dan di artikel ini, di situ dikatakan bahwa sebetulnya Amerika itu sudah resesi, tapi resesinya bergiliran sektornya. Nah ini kalimat yang terakhir ini yang saya anggap cukup menarik, bergiliran sektornya. Yang pertama, yang ketika pandemi kemarin itu yang mengangkat adalah sektor teknologi, malah sekarang atau tepatnya tahun lalu, sektor teknologi itu yang memberikan beban yang cukup berat buat marketnya Amerika. Dan dari pertengahan atau tepatnya pertengahan kuartal 4, kuartal 3 tahun lalu, itu adalah kurang lebih bottomnya market Amerika, dan sekarang market Amerika itu sudah mendapat predikat bull market. Kok bisa nih mendapat predikat bull market? Karena secara definisi, untuk orang luar negeri, ya mereka mengatakan, kalau market sudah rally 20% dari bottomnya, itu dikatakan bull market. Padahal kita yang menggunakan analisa technical standard saja, misalkan kita pakai moving average 200 ya, Bro William ya, itu kita bisa sama-sama lihat ini. Jangan-jangan sekarang butuh untuk koreksi dulu nih, kebentur sebentar gitu ya, sudah di atas, sekarang di bawah, naik lagi, turun lagi. Mungkin di sini harus sideways dulu untuk cari pijakan, baru setelah itu lari lebih tinggi. Nah, kembali ke kata-kata dari artikel tadi itu, bahwa ternyata sektor di Amerika itu bergiliran resesinya, mengalami resesinya, itu artinya kita juga bisa melihat, sebetulnya kalau kita tidak melihat ke indeksnya, kita betul-betul masuk ke sektor-sektor tertentunya, itu kita bisa masih mendapatkan profit yang lumayan dari sana. Contohnya tanpa harus ke satu saham bolak-balik begitu, tapi nyatanya memang itu terbukti, yaitu Auto yang kemarin kita bedah ya, di bulan Januari kemarin, dari 1.300 kalau saya tidak salah ya Bro William ya, sekarang udah 2.100 mungkin, 2.200 bahkan. Exactly, berarti itu katakanlah 1.400 ke 2.100, itu kan 50%. Jadi kalau kita, atau teman-teman di sini ya, kalau kita menyapanya untuk nasabah RHB Smart People, kalau teman-teman di sini dan Smart People memang betul-betul memilih saham yang betul-betul bagus, saya rasa mendapatkan kenaikan yang 50% itu di tengah-tengah yang nampaknya marketnya lesu, itu masih wajar-wajar saja. Yang tahun lalu menjadi suatu yang hebat adalah tambang ya, batubara khususnya. Sekarang batubaranya melempem, itu artinya udah dilupakan dulu, kita geser dulu ke sektor yang lain. Tugas kita memang selalu mencari sektor apa sebetulnya, jadi bukan indeksnya, tapi sektor apa yang kemudian bisa memimpin di berikutnya. Contoh nih, hari ini langsung. Hari ini, 2 hari terakhir ini, itu saham-saham di sektor konstruksi, yang notabene bolak-balik kita omong ini, wah ini kayaknya udah suram, masa depannya udah nggak ada. Tapi ternyata sektor konstruksi ini jalan. Saya tidak tahu apakah di Admiral membahas ya di grupnya, atau ada mengajak di grup Telegramnya untuk rekomendasi saham-saham ada basis konstruksi ini gitu ya, ada. Kalau ada berarti kan yang mau ditemukan kan, artinya kan berarti bukannya tidak mungkin kita menemukan yang sudah dibanting, sudah bisa dibanting, orang udah nggak mau ngelirik, itu malah yang jalan. Dan beritanya pun mulai tuh sekarang mulai berangsur-angsur nih, mulai ada pembelaan soal saham, soal emiten konstruksi ini dan lain-lain. Nah, siapa tahu dari sini nanti bisa menjadi catatan buat Smart People ataupun teman-teman yang hadir di malam hari ini. Coba dilihat. Menurut saya memang akan, misalkan ini jalan pun tidak perlu khawatir ketinggalan, karena biasanya akan ada pullback terlebih dahulu dan kemudian membuat area konsolidasi ya. Setelah itu breakout di ininya, area sideways-nya, nah itu mungkin menjadi salah satu pilihan juga untuk kita note dulu di saat ini seperti apa. Gitu Bro William. Nah, memang
saya juga setuju sih Pak, kalau indeks di situ-situ aja bukan berarti kondisinya kita nggak bisa dapat profit. Jelas tidak seperti itu. Karena bahkan dari awal tahun ya Pak, saya sempat ada event juga di Admirals Dark and Gloomy Outlook, What Will Shine. Nah setelah itu sempat mention gold juga shine. Dan dalam jangka waktu yang cukup pendek ya, harga gold naik tinggi gitu. Kebetulan sayangnya di sini kita nggak punya gold ya, nggak punya saham gold yang begitu menarik buat kita perhatikan gitu. Tapi insight-nya bahwa selalu ada kesempatan di dalam setiap kesempitan yang ada di market gitu. Jadi saya cukup setuju, dan kemarin kita juga udah sempat happy-happy di auto, dan baru aja kita juga sempat mention, saya udah sempat mention lama, yaitu properti lebih tepatnya. Di sektor properti, dan properti udah naik juga ya, karena cycle-nya dari komoditi, setelah itu larinya biasanya ke properti, walaupun agak sedikit lagging. Nah, ini Pak, saya yang jadi pertanyaan ya Pak ya, kita sebenarnya harus punya pemahaman seperti apa sih, kan kita harus punya pegangan ya dalam kita pilih saham. Tadi kita bilang kita nggak pilih indeks, kita nggak beli indeksnya, tapi kita beli saham. Nah, dari berapa ratus saham yang ada di indeks, nah kita harus pegangannya apa? Kalau kita pegang fundamental, biasanya kita cari saham yang profit, kita cari saham yang murah. Tapi waktu kita beli saham yang profit dan murah, ternyata kita kejebak di sektor batu bara. Nah, yang sekarang udah jatuh, padahal sahamnya lagi murah dan sahamnya sangat profitable. Nah, kira-kira kita harus punya pegangan apa nih biar kita lebih aman dalam berinvestasi gitu. Nah, balik lagi Pak ke pertanyaan saya yang tadi. Kira-kira apa nih Pak yang harus jadi pegangan kita buat kita bisa profitable di market, bisa continue di market gitu? Ya, kalau ditanya ada 800 saham, betul. Apakah pilih semua? Jawabannya, kalau saya tuh ada satu guru saya dari Amerika, beliau mengatakan begini, ya kamu kok bingung 800 saham? Di Amerika itu waktu itu 8.000 saham. Satu indeksnya aja 8.000 saham. Terus dia bilang begini, lah kalau kamu aja bingung 800 saham, gimana saya? But the good news is, dengan kita itu bisa memilih saham-saham, kita bisa tahu saham-saham mana yang betul-betul bagus, kinerjanya lebih baik gitu, maka kita bisa fokuskan porto kita ke sana. Jadi kalau menurut saya, ini kalau ada zaman sekarang istilahnya, tahun lalu ya, bukan yang paling akhir, itu ada istilah kaum mendang-mending ya, Bro William ya. Iya. Mending ini, mending itu, begitu ya. Nah itu sesuatu yang menurut saya bisa jadi patokan. Jadi kalau memang kita pernah berkaca sebagai kaum mendang-mending, ya, maka saran saya adalah gunakan kacamata yang mirip, tapi dengan fokus, carilah yang terbaik. Saya selalu mengatakan begini ke nasabah, ataupun ke internal kami, kita tuh kalau sudah cari uang susah payah, kenapa kita tidak cari sahamnya atau investasinya yang luar biasa, kan begitu ya. Kalau enggak kan kita terjebak lagi, dan seperti itu gitu. Bukan berarti saya mengatakan demikian, berarti saya tidak ada yang, keputusan saya ada yang selalu benar juga. Contohnya ketika itu, tadi siang barusan kita bahas di webinar kami, di setiap hari Rabu, tadi itu ada yang menanyakan TSPC. Dan belakangan ini kalau Bro William lihat, TSPC ini mulai banyak yang membahas, ya. Sementara di tahun 2020 ketika pandemi kemarin, TSPC itu termasuk saham yang sudah saya lirik dan saya omong di webinar. Waktu itu harga waktu itu pun masih 1.200, 1.300. Orang menanyakan ke saya, targetnya berapa Pak? Ini sih pakai kacamata awam saja, mestinya hukumnya tuh wajib ke 2.400, saya bilang begitu waktu itu. Iya. Dan sampai dengan akhir tahun 2020, orang udah mulai gelisah. Pak, Kalbe Farmanya naik Pak, Sidonya all time high Pak tahun 2020. Tapi kenapa TSPC-nya nggak naik juga begitu kan? Ini kok masih, ini bener nggak nih pilihan kita? Memilih sebagai seorang investor itu kadang-kadang memang berhadapan dengan diri sendiri. Soalnya katanya ngomong kesabaran begitu ya, klise gitu kan. Tapi kalau tidak banyak orang yang sepakat dengan kita, artinya hanya saya misalkan yang melihat TSPC itu bagus, Bro William belum melihat, maka partisipan yang ada di market itu cuma saya. Artinya kalau memang cuma saya yang melihat itu bagus, maka saya yang trading sendiri, lalu kemudian juga diam-diam aja. Berarti harus ada pihak-pihak lain. Nah ini pihak-pihak lain ini akan kita bahas lebih detail nanti di Portfolio Recovery di hari Sabtu. Nggak akan saya buka dulu di sini karena akan panjang begitu. Yeah. Pihak-pihak ini yang harus dilibatkan di dalam kenaikan suatu harga. Nah ini akan kita bahas nanti ya lebih detail di Portfolio Recovery, karena memang memahami ini itu membuat kita menyadari ini kita siap untuk jangka panjang atau menengah, atau pinginnya ya udah deh 10%, 15% deket-deket aja, tapi saya bisa dapat cuannya
lebih cepat gitu misalkan. Iya. Itu kenapa saya mengatakan di tahun 2020 TSPC itu sudah menarik. Tapi terbangnya baru 2021 dan sekarang baru mulai rame, banyak dibahas di grup-grup WA, Telegram ataupun orang lain begitu. Padahal ini saya dalam hati saya dan teman-teman smart people yang sudah pernah mengikuti rekomendasi ini tahun 2020 tentu ingat sekali 4 bulan kita bahas, nggak ada orang lain yang membahas, benar-benar kita mungkin dari webinar kita aja yang membahas, ya harganya pun begitu terbang, langsung turun lagi. 2.400 kena hit, langsung sudah selesai, turun ke level 1.400-an lagi. Sekarang TSPC mau bagi dividen, dividennya pun tidak kecil ya, dividennya itu Rp100, dan ini kalau diterjemahkan ke dalam persentase, itu berarti kurang lebih setara dengan 6%, dan ini kan di atas deposito, ini cukup menarik juga. Tapi harap diingat, ketika nanti pembagian dividen atau kumdetnya terjadi, ya kalau tidak salah tanggal 12 Juni ini, maka itu adalah kesempatan Anda untuk take profit dulu, jual dulu, ya karena menurut saya dividen play itu tidak untuk dipegang, tapi untuk kita jual di saat kumdetnya. Nah itu salah satu contoh aja Bro William. Nanti kalau dari Bro William mungkin ada saham-saham lain ya yang mau dibahas.